Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun Bapak dan Ibu menyaksikan video ini. Apa kabar Bapak Ibu pensiunan ASN, pensiunan PNS, para purna bakti, serta keluarga besar aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Semoga pada hari yang indah ini Bapak dan Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang prima, umur panjang yang penuh keberkahan, hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta rezeki yang cukup dan berkah untuk menjalani masa pensiun bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama kami di channel ini, channel yang selalu berusaha hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu untuk menyampaikan informasi-informasi penting, informasi yang bermanfaat, dan yang paling utama adalah informasi yang mudah dipahami. Kami sangat memahami betul bahwa setelah puluhan tahun lamanya Bapak dan Ibu mengabdikan diri kepada negara, mengabdi untuk nusa dan bangsa, tentu ada satu harapan besar yang ingin diraih di masa pensiun. Harapan itu adalah masa tua yang tenang, masa tua yang aman, masa tua yang damai, dengan penghasilan yang jelas, dengan kepastian hak, dan tentunya dengan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Karena itulah kami terus berusaha untuk menyajikan pembahasan-pembahasan yang tidak hanya menarik, tetapi juga membantu Bapak Ibu untuk memahami berbagai kabar yang beredar, terutama yang berkaitan dengan gaji pensiun, hak-hak pensiunan, kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah, dan berbagai isu lainnya yang seringkali menjadi perhatian dan pertanyaan banyak orang. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas satu tema yang sangat penting. Satu tema yang sempat sangat ramai diperbincangkan bahkan hingga detik ini di tanggal 10 Maret 2020 masih sering ditanyakan oleh banyak pihak. Tema itu adalah mengenai kabar rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN di pertengahan tahun 2025. Saudaraku bayangkan, kita sekarang sudah berada di tahun 2026. Namun kenapa tema ini masih begitu hangat? Kenapa masih banyak yang mencari tahu kebenarannya? Itu karena pada masa itu, pertengahan tahun 2025, dunia maya, media sosial, grup-grup percakapan di WhatsApp, kanal-kanal video, hingga artikel-artikel daring, semuanya seolah diramaikan oleh satu kabar bahwa akan ada rapelan gaji pensiun. Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan akan ada kenaikan gaji baru di pertengahan tahun. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini, pasti ada yang masih ingat betul bagaimana riuhnya kabar tersebut. Ada yang mengirimkan tulisan singkat, ada yang membuat video dengan judul yang sangat meyakinkan. Ada yang mengutip dari artikel media, seolah-olah itu adalah berita resmi, dan ada pula yang menyebarkannya melalui grup keluarga, dengan bahasa yang seolah-olah sudah dipastikan kebenarannya oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, Bapak dan Ibu yang kami hormati, apakah kabar itu benar-benar terjadi? Apakah benar ada rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN di pertengahan tahun 2025? Ataukah ini semua hanyalah sebuah ilusi, sebuah harapan yang sengaja dikemas menjadi rumor, lalu menjadi viral dan pada akhirnya meninggalkan banyak pertanyaan? Mari kita bedah bersama secara lebih utuh, lebih rapi, dan lebih mudah dipahami. Mengapa kabar ini selalu menarik perhatian? Bapak, Ibu yang kami hormati. Sebelum kita masuk ke inti permasalahan, izinkan kami mengajak Bapak dan Ibu sejenak untuk merenung. Mengapa ya kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji ini selalu begitu mudah menyedot perhatian kita semua? Mengapa setiap kali ada isu seperti ini rasanya semua orang langsung ingin tahu, ingin membagikan, dan ingin segera mengkonfirmasi kebenarannya? Ya, jawabannya sederhana tapi sangat dalam. Karena urusan pensiun bagi Bapak dan Ibu bukanlah sekadar urusan angka, bukan sekadar nominal rupiah yang masuk ke rekening setiap bulannya. Di balik gaji pensiun itu ada sebuah rasa aman, ada sebuah kehormatan, ada sebuah penghargaan atas puluhan tahun pengabdian yang panjang. Dan yang paling utama ada sebuah harapan untuk menjalani hari tua dengan lebih tenang, tanpa dibayangi oleh rasa khawatir akan kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itulah ketika tiba-tiba muncul kabar mengenai kenaikan gaji, tambahan penghasilan, rapelan, atau penyesuaian pembayaran, maka wajar 100% wajar jika kabar tersebut langsung menarik perhatian publik, khususnya kita para pensiunan. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, siapa di sini yang ketika mendengar kabar rapelan hatinya tidak bergetar sedikit? Siapa yang tidak segera bertanya-tanya, oh ya, benarkah kapan cairnya? Hayo jujur saja, hal ini sangat manusiawi karena kita semua tahu kebutuhan hidup tidak pernah berhenti. Harga bahan pokok di pasar kadang naik,
biaya kesehatan terus meningkat, kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membantu anak dan cucu, semuanya tetap ada. Dan bagi sebagian besar pensiunan, gaji pensiun adalah tumpuan utama, bahkan satu-satunya untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Maka ketika ada sececah kabar baik, secercah harapan akan tambahan penghasilan, perhatian kita tentu langsung tertuju ke sana. Kita ingin kabar itu benar, kita berharap kabar itu benar, dan disitulah letak kerentanannya, disitulah celah bagi informasi yang belum tentu kebenarannya untuk masuk dan berkembang biak dengan subur. Latar belakang kenaikan 12% yang nyata. 12% Bapak Ibu yang kami muliakan, isu yang akan kita bahas ini memang sempat meroket pada pertengahan tahun 2025. Namun untuk memahami duduk perkaranya dengan jernih, kita harus melihat sedikit ke belakang. Kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi sebelum isu itu muncul. Karena seringki orang mencampur adukkan antara kebijakan yang sudah resmi dengan rumor yang baru sebatas wacana. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar tentang kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12%? Saya yakin hampir semua pasti pernah mendengar dan bahkan merasakannya. Ya, pemerintah pada tahun 2024 memang telah menetapkan dan merealisasikan kenaikan gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Ini penting Bapak dan Ibu, kenaikan itu bukan isapan jempol. Kenaikan itu memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan jelas, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024. Peraturan pemerintah ini secara resmi menggantikan ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019. Jadi kalau kita berbicara tentang kenaikan gaji pensiunan yang nyata, yang resmi, dan yang sudah dirasakan oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, maka rujukan utamanya adalah kenaikan 12% pada tahun 2024 itu. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah Bapak dan Ibu masih ingat bagaimana rasanya ketika pertama kali mendengar kabar kenaikan 12% itu? Pasti ada rasa syukur, ada rasa lega, ada harapan baru bahwa negara masih hadir dan peduli pada para purna baktinya. Kebijakan ini tentu tidak muncul begitu saja. Pemerintah saat itu mempertimbangkan berbagai hal, menjaga daya beli para pensiunan di tengah dinamika ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Kita semua tahu Bapak Ibu pensiunan ASN adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam birokrasi ini. Ada yang puluhan tahun mengajar di sekolah-sekolah, mencerdaskan anak bangsa. Ada yang bekerja siang malam di kantor-kantor pemerintahan melayani masyarakat. Ada yang bertugas di bidang kesehatan menyelamatkan nyawa. Ada yang berkutat dengan administrasi, keuangan, perencanaan, pembangunan, dan berbagai profesi mulia lainnya. Mereka semua telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan dedikasi terbaiknya untuk negara. Maka kenaikan 12% itu adalah bentuk apresiasi yang nyata. Sebuah kabar baik yang benar-benar terjadi dan membawa manfaat dari kenaikan nyata menuju rumor yang viral. Nah, disinilah awal mula kerumitan terjadi. Karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dengan kebijakan resmi di tahun 2024. Maka ketika di tahun 2025 muncul isu serupa, banyak orang menjadi lebih mudah percaya. Pola pikirnya menjadi, oh tahun lalu ada kenaikan, mungkin tahun ini ada lagi. Dan mungkin ini adalah rapelan dari kebijakan tahun lalu yang belum tuntas. Atau bahkan mungkin pemerintah sedang menyiapkan kebijakan baru yang lebih baik. Saudaraku, inilah yang disebut dengan sugesti. Harapan yang begitu besar bercampur dengan memori akan kejadian nyata di masa lalu membentuk sebuah keyakinan bahwa sesuatu yang serupa pasti akan terjadi lagi. Padahal dalam urusan kebijakan negara, terutama yang menyangkut keuangan dan hak jutaan orang, semuanya harus berlandaskan aturan yang jelas. Tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, apalagi hanya berdasarkan kata orang. Isu rapelan dan kenaikan gaji di pertengahan tahun 2025 ini menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Bayangkan Bapak dan Ibu membuka WhatsApp, tiba-tiba ada pesan berantai yang menyebutkan bahwa berdasarkan keputusan terbaru, pensiunan akan menerima rapelan gaji pokok 12 bulan, atau Bapak dan Ibu membuka YouTube dan menemukan video dengan thumbnail menteri sedang tersenyum dan tulisan besar resmi rapelan pensiunan cair bulan ini. Saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah melihat konten seperti itu? Angkat tangan di dalam hati. Pasti banyak bukan? Narasinya dibuat sangat meyakinkan. Ada yang menyelipkan istilah-istilah hukum, menyebutkan nomor peraturan yang seolah-olah baru, atau mengutip pernyataan pejabat yang entah kapan dan di mana diucapkannya. Bagi orang yang tidak terbiasa melakukan cek dan recek, kabar ini terdengar sangat masuk akal. Akibatnya banyak pensiunan yang mulai bertanya-tanya, bukan hanya di dunia maya, tapi juga di warung kopi, di pertemuan arisan, di majelis taklim, di mana-mana orang bertanya, Pak, Bu, dengar kabar ada rapelan, kira-kira kapan cair ya? Berapa besarannya ya? Apakah semua pensiunan dapat? Suasana menjadi ramai, harapan mulai menggeliat dan ekspektasi pun mulai dibangun di atas fondasi yang ternyata belum jelas.
Klarifikasi penting dari PT Taspen. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, inilah bagian yang paling krusial, bagian yang menjadi jantung dari seluruh pembahasan kita hari ini. Ketika kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji pensiunan ASN di pertengahan tahun 2025 semakin meluas dan semakin tidak terkendali. Lembaga mana yang paling banyak menjadi rujukan untuk bertanya? Tentu saja PT Taspen Persero. Mengapa Taspen? Karena Taspen adalah lembaga yang ditunjuk negara untuk mengelola dana pensiun dan tabungan hari tua ASN. Mereka adalah ujung tombak dalam hal pembayaran hak-hak pensiunan. Setiap kali ada pertanyaan tentang pensiun, pembayaran pensiun, gaji pokok pensiunan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hak, masyarakat akan langsung melihat ke Taspen. Taspen adalah sumber informasi yang paling relevan untuk menjelaskan apakah sebuah kabar itu benar atau tidak dalam pelaksanaan teknisnya. Mereka adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan pertanyaan-pertanyaan dari jutaan pensiunan. Ketika isu ini memuncak, media sosial Taspen pun dibanjiri pertanyaan komentar demi komentar berdatangan. Ada yang bertanya dengan bahasa yang sederhana, Min, benar ada raplan. Ada yang lebih lugas, Min, kapan cair kenaikan gaji pensiun? Ada juga yang sudah setengah percaya, Min. Syukur Alhamdulillah kalau ada raplan semoga segera cair. Pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak dan Ibu, sebenarnya mencerminkan dua hal. Pertama, rasa ingin tahu yang besar. Kedua, kegelisahan yang mendalam. Masyarakat ingin kebenaran, ingin kepastian, agar tidak terus-menerus larut dalam ketidakjelasan. Lalu, bagaimana respons resmi dari PT Taspen? Inilah jawaban yang selama ini dinanti-nantikan melalui akun media sosial resminya. PT Taspen memberikan klarifikasi yang sangat jelas, sangat tegas, dan sangat penting untuk kita cermati bersama. Pada intinya, Taspen menyampaikan bahwa saat itu tidak ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah terkait dengan adanya rapelan atau kenaikan gaji pensiun di pertengahan tahun 2025. Stop. Coba kita cerna kalimat ini bersama-sama. Tidak ada regulasi ataupun informasi resmi dari pemerintah. Artinya apa? Artinya semua kabar yang beredar luas di media sosial, semua video dengan judul mencolok, semua pesan berantai di WhatsApp, semuanya itu tidak memiliki dasar hukum yang resmi. Itu hanyalah rumor, itu hanyalah isu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat dan disebarkan tanpa ada landasan kebijakan yang sah dari pemerintah. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sejenak untuk berpikir. Jika lembaga yang secara langsung bertanggung jawab mengurusi pensiun, yaitu Taspen, sudah menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada regulasi dan tidak ada informasi resmi. Lalu dari mana datangnya keyakinan bahwa kabar itu benar? Apakah kita lebih percaya pada video viral yang tidak jelas sumbernya daripada pernyataan resmi dari lembaga yang berwenang? Pernyataan Taspen ini adalah sebuah pencerah. Ia seperti lampu yang dinyalakan di tengah kegelapan. Ia seperti air dingin yang disiramkan di tengah hiruk pikuknya informasi yang simpang siur. Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat seharusnya bisa melihat dengan lebih jernih bahwa apa yang selama ini dianggap sebagai kabar baik, ternyata hanyalah fatmorgana, pelajaran penting antara kebutuhan dan informasi. Dari klarifikasi Taspen ini, Bapak dan Ibu, kita bisa menarik sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa-masa yang akan datang, ketika isu-isu serupa mungkin muncul lagi. Pelajaran pertama dan yang paling utama adalah dalam urusan yang menyangkut hak keuangan, apalagi yang berkaitan dengan dana negara dan pembayaran pensiun kepada jutaan penerima. Semuanya harus berpijak pada aturan resmi. Tidak cukup hanya dengan video viral, tidak cukup hanya dengan potongan artikel, tidak cukup hanya dengan tangkapan layar yang tidak jelas sumbernya. Kepastian hukum adalah segalanya. Jangan pernah percaya pada klaim kata pejabat A atau menurut sumber terpercaya jika tidak disertai dengan bukti otentik berupa peraturan pemerintah, undang-undang atau pengumuman resmi dari lembaga negara. Jika tidak ada dasar hukumnya, maka itu belum bisa dianggap sebagai kebenaran. Pelajaran kedua adalah waspadalah terhadap informasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan to be true. Rumor tentang raplan dan kenaikan gaji selalu terasa sangat menggoda karena ia menjanjikan sesuatu yang kita inginkan tambahan uang. Namun justru karena ia begitu menarik, kita harus lebih berhati-hati. Penipu dan penyebar HOA selalu memanfaatkan kerentanan emosional kita. Mereka tahu bahwa kita ingin hidup lebih baik. Karena itu mereka menciptakan kabar yang seolah-olah akan mewujudkan keinginan itu. Pelajaran ketiga adalah jadikan lembaga resmi sebagai rujukan pertama dan utama. Jika mendengar kabar tentang pensiun, cek dulu akun media sosial resmi Taspen. Kunjungi situs web mereka atau hubungi kanal komunikasi resmi yang disediakan. Jika mendengar kabar tentang kebijakan pemerintah, cek situs resmi Kementerian Keuangan, Kementerian Panerbe, atau Sekretariat Negara. Jangan bertanya kepada tetangga dulu, baru ke sumber resmi. Urutannya harus dibalik. Cek sumber resmi dulu, baru konfirmasi ke tetangga atau teman.
Bagaimana dengan kondisi kita di 10 Maret 2026? Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berbicara dari sudut pandang 10 Maret 2026. Kita memiliki jarak waktu yang cukup untuk melihat peristiwa tahun lalu dengan lebih tenang dan lebih objektif. Kita bisa menilai kembali bahwa pada pertengahan tahun 2025 memang telah terjadi gelombang informasi yang sangat masif yang membuat banyak orang berharap. Namun jika kita berpegang teguh pada penjelasan resmi yang ada saat itu, maka kesimpulannya sangat jelas. Yang benar-benar kuat sebagai rujukan adalah kenaikan 12% berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Sedangkan kabar tentang rapelan dan kenaikan gaji baru di pertengahan tahun 2025, sebagaimana ditegaskan oleh Taspen, tidak didukung oleh regulasi resmi. Nah, sekarang pertanyaan besarnya mengapa hingga hari ini di tahun 2026 topik ini masih saja diperbincangkan? Mengapa masih ada yang mencari-cari kebenarannya? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin karena ada pihak-pihak yang sengaja mengangkat kembali isu lama. Mereka mengambil narasi yang pernah viral, mengemasnya ulang, lalu menyebarkannya lagi. Seolah-olah itu adalah berita baru. Ini sering terjadi di dunia digital. Konten lama bisa muncul kembali kapan saja. Dan jika kita tidak teliti melihat tanggal atau konteksnya, kita bisa tertipu. Kedua, mungkin karena masih ada rasa penasaran yang mengganjal. Ada yang merasa, kok bisa ya, seramai itu kabarnya tapi ternyata tidak ada apa-apa. Rasa penasaran ini wajar dan justru menjadi bahan bakar bagi diskusi-diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ketiga, mungkin karena ada pensiunan yang sampai sekarang masih berharap. Mereka berharap bahwa di balik semua kerumitan itu sebenarnya ada kebijakan yang tertunda dan akan direalisasikan di kemudian hari. Saudaraku, harapan adalah anugerah. Kita tidak boleh kehilangan harapan akan kebaikan. Namun, sekali lagi saya tegaskan, harapan harus dibedakan dari kepastian. Kita boleh berharap pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan pensiunan di masa depan. Kita boleh berdoa agar hak-hak kita selalu terpenuhi. Tapi untuk urusan apa yang sudah terjadi atau apa yang sedang berlaku saat ini, kita harus berpegang pada fakta dan regulasi yang ada, bukan pada harapan. Dampak emosional rumor lebih dari sekadar berita. Bapak, Ibu yang kami muliakan, mari kita sejenak berbicara dari hati ke hati. Rumor tentang rapelan dan kenaikan gaji ini bukan hanya sekadar berita biasa yang memiliki dampak emosional yang sangat nyata bagi para pensiunan. Coba bayangkan, ada seorang pensiunan, sebut saja namanya Bapak Ahmad. Beliau pensiunan guru SD yang tinggal di sebuah kota kecil. Gaji pensiunnya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat rutin karena tekanan darah tinggi. Suatu hari ia melihat video di YouTube yang menyebutkan bahwa akan ada rapalan gaji pensiun sebesar beberapa juta. Hatinya langsung berbunga-bunga. Ia mulai membayangkan uang rapelan itu akan ia gunakan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, membeli sepatu baru untuk cucu kesayangannya, dan mungkin membeli obat yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Pak Ahmad mulai menceritakan kabar ini kepada tetangga, kepada teman-teman di majelis taklim. Mereka pun ikut senang. Beberapa minggu berlalu, Pak Ahmad terus menunggu. Setiap kali ada notifikasi dari bank, ia cepat-cepat membuka ponselnya berharap uang rapelan sudah masuk. Tapi tak kunjung ada. Ia mulai bertanya-tanya, mulai gelisah. Tidurnya jadi tidak nyenyak karena memikirkan kapan uang itu cair. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, ia mendapat informasi dari seorang kerabat yang lebih melek internet bahwa kabar itu adalah hoa, tidak ada rapelan, tidak ada kenaikan. Bagaimana perasaan Pak Ahmad? Kecewa berat. Harapan yang sudah dibangun begitu tinggi, tiba-tiba jatuh dan hancur berkeping-keping. Kekecewaan ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal perasaan. Ia merasa dipermainkan oleh informasi. Saudaraku, kisah Pak Ahmad ini adalah kisah yang mungkin dialami oleh banyak pensiunan di luar sana, mungkin juga dialami oleh Bapak dan Ibu sendiri. Itulah mengapa menjaga diri dari informasi yang belum pasti, kebenarannya bukan hanya soal ketelitian intelektual, tetapi juga soal menjaga kesehatan mental, menjaga ketenangan hati, dan menjaga stabilitas emosi. Informasi yang benar membuat kita bisa merencanakan hidup dengan realistis dan tenang. Informasi yang salah justru bisa mengganggu ketenangan jiwa dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam, membongkar rapelan. Apa artinya sebenarnya Bapak Ibu?
Kata rapelan ini seringkali menjadi sumber kebingungan dalam pemahaman awam. Rapelan adalah pembayaran susulan atas selisih hak yang seharusnya sudah diterima, tetapi belum dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu ketika mendengar kata rapelan, masyarakat langsung berasumsi bahwa ada hak mereka yang tertunda dan akan segera dibayarkan. Namun, mari kita gunakan logika sederhana. Rapelan hanya mungkin terjadi jika ada sebuah kebijakan baru yang menetapkan perubahan nominal gaji atau tunjangan yang berlaku surut mundur ke tanggal tertentu. Misalnya, pemerintah menetapkan kenaikan gaji mulai 1 Januari 2025 tetapi baru diumumkan dan dibayarkan pada bulan Maret 2025. Maka selisih kenaikan gaji untuk bulan Januari dan Februari itulah yang disebut rapelan. Nah, pertanyaan logisnya, kalau tidak ada kebijakan baru, lalu apa yang akan dirapel? Tidak ada. Jika tidak ada perubahan nominal, tidak ada yang perlu dibayarkan di kemudian hari. Jadi, setiap kali Bapak dan Ibu mendengar ada kabar rapelan, jangan langsung bertanya berapa besarannya atau kapan cairnya. Tapi bertanyalah dulu, rapelan dari kebijakan apa, dasar hukumnya apa. Jika pertanyaan pertama ini tidak bisa dijawab dengan jelas oleh si pembawa kabar, maka sudah bisa dipastikan bahwa kabar itu patut dipertanyakan kebenarannya. Ingat selalu Bapak dan Ibu, dalam urusan keuangan negara, semuanya serba terukur, serba beraturan dan serba terdokumentasi. Tidak ada yang namanya rapelan yang muncul begitu saja tanpa ada payung hukum yang mendahuluinya. Strategi jitu menghadapi rumor di masa depan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita membahas panjang lebar tentang kasus yang terjadi di pertengahan tahun 2025 ini, sekarang saatnya kita menyiapkan diri untuk masa depan karena bisa dipastikan ke depannya akan ada lagi isu-isu serupa yang muncul. Entah itu soal rapelan, kenaikan gaji, tunjangan hari raya, atau kebijakan-kebijakan lainnya. Lalu bagaimana sikap kita agar tidak terus-menerus terjebak dalam pusaran informasi yang simpang siur? Berikut adalah beberapa strategi yang bisa Bapak dan Ibu praktikkan. Tahan dulu, jangan langsung percaya. Ini adalah jurus paling ampuh. Ketika menerima kabar yang besar, dampaknya apalagi yang berkaitan dengan uang, jangan langsung percaya. Tahan dulu perasaan senang atau kagetnya. Ambil napas dalam-dalam. Katakan pada diri sendiri, saya harus cek dulu kebenarannya, identifikasi sumbernya. Dari mana kabar ini berasal? Apakah dari akun media sosial resmi pemerintah atau Taspen? Apakah dari situs web berita yang kredibel? Ataukah hanya dari pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya? Jika sumbernya tidak jelas, tingkat kewaspadaan harus langsung naik. Cari dasar hukumnya. Adakah peraturan pemerintah, undang-undang, atau surat edaran resmi yang mengatur hal ini? Jika kabar itu menyebutkan sebuah nomor peraturan, coba catat nomornya, lalu cari di internet. Pastikan peraturan itu benar-benar ada dan isinya sesuai dengan yang dikabarkan. Jangan hanya percaya pada klaim menurut PP sekian. Konfirmasi ke lembaga resmi, manfaatkan kanal-kanal resmi yang disediakan, pantau terus akun media sosial Taspen, kunjungi website mereka atau hubungi call center resmi. Jika perlu tanyakan langsung di kolom komentar mereka. Biasanya jika sebuah kabar benar-benar ramai dan penting, lembaga resmi akan segera memberikan klarifikasi baik untuk membenarkan atau meluruskannya. Jangan ikut menyebarkan sebelum jelas. Ini adalah tanggung jawab sosial kita bersama. Jangan sampai niat baik ingin memberitahu teman atau keluarga, malah berujung pada penyebaran hoaks. Sebelum kita yakin 100% bahwa informasi itu benar, lebih baik kita diam dan tidak meneruskannya. Ingat, menyebarkan informasi yang belum tentu benar sama bahayanya dengan menciptakan kebohongan itu sendiri. Libatkan keluarga. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin merasa kurang familiar dengan teknologi, jangan ragu untuk bertanya kepada anak, cucu, atau keponakan yang lebih muda. Mereka biasanya lebih paham cara mencari dan memverifikasi informasi di internet. Ajak mereka berdiskusi. Tanyakan, "Nak, ini ada kabar di WA. Benar enggak sih?" Dengan begitu kita saling melindungi harapan dan optimisme yang sehat. Bapak, Ibu sekalian, di akhir pembahasan yang cukup panjang ini kami ingin menegaskan satu hal. Kami dan juga semua yang hadir di sini tentu memiliki harapan yang sama. Kita semua berharap agar masa depan para pensiunan ASN di Indonesia semakin cerah. Kita berharap pemerintah ke depan akan terus menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan para purna bakti. Kita berharap layanan pensiun semakin mudah, proses administrasi semakin sederhana, perlindungan sosial semakin kuat, dan jika suatu saat nanti memang ada penyesuaian penghasilan atau kebijakan baik lainnya, semoga semuanya diumumkan dengan cara yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh semua pensiunan dimanapun mereka berada. Harapan seperti ini adalah harapan yang sehat. Ia adalah bahan bakar bagi optimisme kita. Namun sekali lagi, optimisme harus ditemani dengan kebijaksanaan. Optimisme harus berpijak pada kejelasan, bukan pada kabar burung. Optimisme adalah kita tetap percaya pada kebaikan negara sambil tetap waspada dan cerdas dalam menyaring informasi yang datang. Jangan biarkan masa pensiun yang seharusnya menjadi masa istirahat
Yang damai dan penuh kebahagiaan justru terusik oleh kabar-kabar yang belum tentu benar. Jangan biarkan ketenangan hati kita dirampok oleh rumor yang sengaja diciptakan untuk mencari keuntungan atau popularitas semata.